Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, sekarang kembali lagi kita belajar matematika. Sekarang kita masuk ke bab baru ya, tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, kita sekarang hanya mengenal bentuk aljabar saja ya. Langsung saja, di sini ada cerita nih. Kalau Pak Erik dan Pak Thohir itu membeli buku. Nah, kalau Pak Erik itu hanya membeli 5 buku, sedangkan Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, berapa ya yang dibeli, banyak buku yang dibeli Pak Thohir kan kita nggak tahu ya satu kardusnya itu isinya berapa nih. Ya, Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, satu kardusnya itu isinya berapa? Berapa semua total buku yang dibeli Pak Thohir itu? Nah, karena kita nggak tahu isi bukunya yang di dalam kardus ini, kita bisa misalkan dengan suatu huruf nih. Karena banyak buku dalam setiap kardus adalah sama, maka kita bisa memisalkannya. Jadi harus sama ya. Nah, di sini misalnya banyak bukunya itu dalam satu kardus sebanyak X, karena kita nggak tahu ada berapa. Jadi, maka banyak buku yang dibeli Pak Thohir itu adalah sebanyak 2X ditambah 3. Nah, ini disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, ini ada suatu huruf ya yang mewakili suatu angka yang belum diketahui gitu ya maksudnya. Jadi bentuk aljabar itu ada variabelnya, ada terkandung variabel di sana. Nah, ini disebut variabel. Ya, huruf yang mewakili suatu bilangan yang belum diketahui berapa. Nih, contoh misalnya banyak buku yang dibeli Pak Thohir nih. Misal satu kardusnya itu isinya 5. Maka kita bisa mengganti X-nya dengan 5. Di sini ada 2X. Artinya dari 2X ini adalah 2 dikali X. Maka kalau misalnya satu kardus isinya 5, kalian bisa mengkalikan 2 dikali 5, itu 10 ya, ditambah 3 buku yang tadi. Maka seluruh buku yang dibeli Pak Thohir adalah sebanyak 13. Nah, karena ini tadi X bilangan yang belum diketahui ini berapa, ini kan hanya mengandai-andai 5. Nah, kalau misalnya isinya 8, bagaimana nih? Maka tinggal ganti saja X-nya dengan 8. Jadi 2 dikali 8, itu kan 16 ya, ditambah 3 sama dengan 19. Maka kalau satu kardusnya berisi 8, maka total buku yang dibeli Pak Thohir adalah sebanyak 19. Nah, tadi ada bentuk aljabar 2X ditambah 3. Nah, dalam aljabar ini disebut sebagai suku. Ini yang 2X disebut suku pertama ya. Ini juga 3 disebut suku juga. Maka ini terdiri dari 2 suku. Ya. Nah, untuk angka 2 ini disebut sebagai koefisien. Koefisien itu adalah angka yang mendampingi variabel. Nah, X-nya itu disebut sebagai variabel, suatu huruf yang mewakili suatu bilangan ya. Hurufnya itu tidak selalu harus X. Boleh dari A sampai Z kalian gunakan, mau A boleh, mau P boleh, mau X boleh, mau Z boleh, terserah ya dari A sampai Z. Nah, variabel itu bisa menggunakan huruf apapun ya. Nah, ini 3 operator ya. 3 maksudnya tambah, kurang, kali, bagi itu disebut sebagai operator. Nah, kalau 3 ini dia berdiri sendiri. Tidak ada variabel, tidak mendampingi variabel ya. Dia berdiri sendiri. Ini dinamakan sebagai konstanta. Jadi beda ya antara koefisien dan konstanta. Kalau koefisien itu selalu didampingi oleh variabel, sedangkan konstanta dia hanya sendiri ya, berdiri sendiri. Nah, contoh nih. Contoh bentuk aljabar lain. Ada 2X ditambah 3X kuadrat dikurangi 6. Nah, mana yang disebut sebagai variabel? Yaitu hurufnya ya, yang ini X.
Nah, ini X kuadrat. Apakah X-nya saja yang disebut variabel? Tidak, tapi sama pangkatnya juga ya. Jadi, X kuadrat juga variabel. Jadi, X dengan X kuadrat merupakan variabel. Yang disebut koefisien yang mana? Yang mendampingi variabel ya, karena tadi variabelnya ada 2, pasti koefisiennya juga ada 2. Yang pertama ini ada 2 yang mendampingi X ya, 2 sebagai koefisien dari X, dan ada 3 koefisien dari X kuadrat. Gini ya, ada negatif 6. Negatif 6 koefisien bukan? Bukan, karena tidak ada variabel yang mendampingi. Maka negatif 6 disebut sebagai konstanta. Nah, kenapa ini negatifnya ikut? Nah, memang harus ya. Jadi kalau misalnya ada negatif itu harus terbawa. Sedangkan positif kan tidak usah ditulis ya. Ini 2-nya positif. Ini 3-nya juga positif. Tapi kalau seandainya dia negatif di sini, itu harus terbawa negatifnya seperti ini. Jadi tanda di depannya itu harus terbawa ya. Kalau negatif. Ini banyak yang salah di sini ya. Harus hati-hati, lihat dulu tanda di depannya itu apa. Nih, sekarang kita belajar tentang suku tunggal dan suku banyak. Bentuk aljabar satu suku atau suku tunggal, berarti dia hanya memiliki satu suku saja nih. Contohnya 4x. Ini juga, ini hurufnya ada 2 ya, tapi tetap ini tidak ada operator sama sekali ya, tidak ada tambah, kurang, kali, bagi, nggak ada ya. Jadi, maksudnya tidak ada tambah dan kurang. Jadi, ini hanya sendiri 2a kuadrat b, maka variabelnya itu adalah maka variabelnya itu a kuadrat b. Ini juga satu suku ya. Kalau yang 2 suku bentuknya, nih, yang 2 suku disebut juga sebagai binom. Nih, ada satu operator ya, ada tambah atau kurangnya. Nih, tapi hanya satu. Berarti ini ada 2 suku ya, 7P dan 15, 7X kuadrat dan negatif 10X. Nah, ini suku 2 ya. Kalau suku 3, ini disebut trinom, berarti ada 3 sukunya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau suku banyak atau polinom, kalau sukunya udah 3, 4, 5, dan seterusnya, itu disebut sebagai suku banyak atau disebut polinom. Ini bentuk-bentuknya. Contohnya ya, ini. Oke. Suku-suku sejenis. Sekarang kita belajar tentang suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu suku yang dimana memiliki variabel yang sama sampai ke pangkat-pangkatnya, hurufnya sama, pangkatnya juga harus sama. Nih, di sini ada 12x kuadrat dengan negatif 4x kuadrat. Nih, ini samakan ya variabelnya x kuadrat. Hurufnya sama, pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 2. Maka ini disebut sebagai suku sejenis. Ya, maka 12x kuadrat dan negatif. Nah, ingat ya, kalau negatif dia harus terbawa. Negatif 4x kuadrat merupakan suku sejenis. Apa ada lagi? Nah, ini ada lagi negatif 9xy dengan 5xy. Ya, kalau dengan 7xy kuadrat berbeda ya, kalau y-nya ini tidak ada pangkat 2-nya, sedangkan ini y-nya ada pangkat 2-nya, jadi tidak bisa dikatakan sama. Jadi yang dikatakan sama yang seperti ini, variabelnya sama. Nah, maka negatif 9xy dan 5xy merupakan suku sejenis. Nah, ini contoh soal nih. Dari bentuk aljabar A kuadrat ditambah 2A dikurangi AB, tentukan koefisien dari A kuadrat. Nah, ini kan koefisien, itu kan huruf yang mendampingi A kuadrat. Di sini nggak ada nih angka yang di depan A.
kuadrat nih. Maka ini sebenarnya ada angka, tapi tidak ditulis. Angka berapa? Yaitu angka 1 ya. Karena 1 dikali sesuatu itu hasilnya sesuatu itu. Jadi 1 dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat. Maka A kuadrat itu sebenarnya di depannya itu ada koefisiennya, yaitu 1. Ya, koefisien dari A, B nih, ini juga nggak ada nih hurufnya. Berarti, nggak ada nih angkanya nih. Berarti tetap di sini ada angka 1 ya. Nah, tapi di sini tandanya negatif. Maka koefisien dari AB adalah negatif 1. Konstanta itu tadi angka yang berdiri sendiri. Ada nggak ya di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka bisa dikatakan konstantanya itu adalah 0. Oke? Sekarang contoh kedua. Nih, ada bentuk aljabar. Tentukan koefisien dari X kuadrat. Mudah. Angka yang di depan X kuadrat ini ada angka 7. Maka koefisien dari X kuadrat adalah 7. Terus koefisien dari XY. Nih, ini nggak ada angkanya. Maka tadi udah dibahas ya. Kalau tidak ada angkanya, maka koefisien dari koefisien dari XY adalah negatif. Oh ini maaf, tadi koefisien dari X kuadrat ada lagi nih yang variabelnya X kuadrat, yaitu angka di depannya itu negatif 11. Maka tadi koefisien dari X kuadrat itu 7 dan negatif 11. Nih, ingat ya, ini tanda di depannya harus terbawa negatif. Tadi sekarang lanjut lagi ke yang tadi ya, koefisien dari XY itu adalah 1. Konstantanya, nah di sini ada nggak angka yang berdiri sendiri tanpa variabel? Ada ya, yaitu negatif 6. Konstantanya, sekarang banyak sukunya, tinggal kita hitung aja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyak sukunya adalah 6. Nah, tentukan ada nggak suku-suku yang sejenis? Ada ya, tadi yang X kuadrat nih ada nih. 7x kuadrat dan negatif 11x kuadrat. Ada lagi nggak yang sejenis? Oh ini ada y kuadrat ya. Sama nih, negatif 8y kuadrat dan 12y kuadrat. Sekarang nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, sekarang langsung ke yang F. Jumlah koefisien dari setiap sukunya. Nah, yang koefisiennya seluruhnya kita jumlahkan. Nih, ada positif 7, ada negatif 8, ada negatif 11, ini tadi ada angka 1 ya. Ini 12. Nah, ini bukan koefisien ya, ini konstanta, jadi jangan dijumlahkan. Maka hasilnya berapa nih? 7 dikurangin 8 kurangi 11. Ini 7 kurangi 8 negatif 1. Negatif 1 dikurangi 11 negatif 12. Ditambah 1 negatif 11. Ditambah 12 itu 1 ya. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kalian sudah ini langsung kerjakan latihan soalnya ya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.